Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberi kekuatan hati kepada saudara-saudara sekalian lewat firman Tuhan yang saya sampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menantikan anugerah Tuhan pada kesempatan sekali ini mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang terbuka supaya kami dikuatkan kembali, terus berharap kepada Tuhan dalam situasi yang berat dan sulit sekarang. Terima kasih Bapa di surga, ada jawaban dari firman Tuhan yang berkuasa bagi kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 42 dan pasal 43. Mazmur pasal 42 ayatnya yang ke-6, ayat 6, ayat 12, dan Mazmur pasal 43 ayatnya yang ke-5. Saya baca, saya kira bunyinya sama. Saya baca ayat pasal 42 ayat 6, pasal 42 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara pemirsa, jarang sekali terjadi di mana dalam bagian ayat-ayat yang berurutan itu sampai 3 kali berbunyi ayat yang kalimat yang sama, kata yang sama, menyuruh kita berharap kepada Tuhan. Dalam situasi seperti apa pada waktu itu? Mari kita perhatikan baik-baik. Situasinya ialah situasi stres, tertekan, gelisah. Ketiga ayat ini sama. Ayat 12 mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ayat pasal 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku?
bersama dengan stres, tertekan, kemudian gelisah dalam diri kita. Dalam bagian yang lain disebutkan orang ini sedang khawatir dan sedih. Sama dengan kita sekarang. Siapa yang tidak khawatir? Kalau kita mendengar orang yang di Jakarta sana, kita mungkin punya anak atau punya saudara kandung di sana. Mereka, bagi kita Indonesia, mereka sedang tidak bisa kemana-mana, berkurung. Mau pulang ke kampung juga tidak bisa. Ada orang yang misalnya anaknya merayakan ulang tahun yang kesekian, merayakan hari pernikahan yang kesekian, tapi kita tidak bisa pergi. Padahal sebenarnya kita punya uang untuk pergi. Kita sudah merencanakannya sejak lama untuk pergi. Jadi saya ingin mengajak kita hari ini untuk ingat akan firman Tuhan ini, percaya akan firman Tuhan ini, yakin akan firman Tuhan ini, bahwa pemazmur di sini mengatakan kepada dirinya sendiri. Ketika kita sedang terkurung di rumah sekarang ini, mari kita mulai lagi berbicara kepada diri sendiri. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau sedih? Hai jiwaku. Jiwa itu terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, atau feeling dan emosi, dan keinginan atau kehendak. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, khususnya kehendak, bagi kita yang setiap hari pergi bekerja, sekarang tidak bisa pergi lagi. Makanya ada yang bergurau, saya bergurau begini. Seorang pendeta, dia katakan, tuliskan, sesudah selesai masalah virus ini, tolong jaga perasaan satu dan yang lain. Mengapa? Dia katakan, tolong jangan, dia bilang begini, kok kamu gemuk kan ya sesudah masalah virus ini selesai? Dia bilang, bergurau, dia bilang, jagalah hubungan antar umat. Sampai sebenarnya dia katakan demikian. Mengapa? Iya, kita sudah biasa jalan kaki ke tempat kerja, kita sudah biasa berjuang untuk bekerja, setiap hari bangun pagi sudah siap-siap keluar rumah, sekarang ada di rumah. Karena itu kita juga mengalami perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang tidak nyaman, dan kehendak yang tidak nyaman. Karena kehendak kita sekarang tidak bisa tersalur untuk pergi bekerja. Bagi orang yang rajin, ini merupakan siksaan. Tapi saya ingin mengajak kita semua, Bapak-Ibu sekalian, mari kita ingat juga firman Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2 mengatakan supaya kita taat kepada pemerintah. Bukan hanya taat kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan nyawa kita sendiri. Karena itu kita disuruh berdiri pun berjauhan. Tadi saya baru pergi ke apotek, dan saya melihat jaraknya memang 2 meter antrian. Dan saya pergi juga ke satu minimarket, di sana juga sudah dibatasi ya dengan tirai. Ya, antara tirai plastik transparan dibuat itu, dan di apotek sudah dibuat juga kayak tembok begitu dengan kaca. Apa yang terjadi dengan kita kalau seperti itu? Saya pikir-pikir mungkin di rumah kami juga perlu dibuat pembatas-pembatas seperti itu. Tapi kita belum bisa melakukannya. Karena kekurangan dana mungkin. Sudah tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan saudara-saudara sekalian yang katakanlah di kota besar, yang tinggal hanya di kontrakan yang 1 kamar. Untuk engkau dan istrimu dan 3 anak. Saya tidak bisa membayangkan, menggigil saya membayangkannya. Tetapi mari kata firman Tuhan, ketika kita sedang gelisah, sedang stres, sedang bingung menghadapi masalah ini, ada apa katanya? Firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah. Allah yang mana? Tentu Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah di sini juga bicara tentang Allah yang apa?
Dialah Yehova Rafa, Tuhan penyembuh ajaib, kata Keluaran 15 ayat 26. Dialah yang oleh bilur-bilurnya, Yesus yang oleh bilur-bilurnya menjanjikan kepada kita dalam 1 Petrus 2:24 kesembuhan. Dialah Allah yang membuat kita lepas dari rasa khawatir, lepas dari rasa cemas, lepas dari rasa stres. Mari belajar di firman Tuhan pada malam hari ini yang sampai 3 kali. Kalau 3 kali itu menyangkut apa? Pikiran, perasaan, dan keinginan kita tidak boleh stres, tidak boleh tertekan, tidak boleh bingung, tidak boleh putus asa menghadapi keadaan seperti ini. Karena kita punya Tuhan, siapa katanya? Sebab itu aku akan bersyukur lagi kepadanya. Sudah melewati stres ini, kita harus lebih banyak bersyukur. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang mana? Penolongku dan Allahku. Adakah yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Jadi mari kita percaya sungguh-sungguh kepadanya dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan penolong. Allah penolong. Yang kita sembah adalah Allah yang mampu untuk mengatasi segala situasi bagi orang yang berharap kepadanya. Mari berharap lebih lagi kepadanya pada malam hari ini, lebih dari hari-hari sebelumnya. Kalau kita berharap bahwa besok pasti lebih baik. Jangan pedulikan berita, boleh melihat berita, tapi maksud saya, janganlah iman kita terkooptasi, dikuasai oleh berita-berita itu. Tetapi kita percaya bahwa di balik berita itu, bukankah negara lain sudah melewati masa-masa yang sulit? Masakan Tuhan tidak mendengar doa anak-anaknya, harapan anak-anaknya di negeri kita yang tercinta ini? Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami sampai sekarang. Beri kami anugerah, beri kami pertolongan daripada Tuhan supaya kami mengalami lagi kelepasan dari rasa gelisah, dari rasa cemas, rasa sedih menghadapi situasi seperti sekarang. Dan kami punya pengharapan kepada Tuhan, Allah kami, penolong kami yang menjadi andalan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.